Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, Yakobus mengatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, Yakobus mengatakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, kita harus berbahagia. Bukan hanya ketika kita diberkati, bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat atau kita berada di puncak berkat, baru kita berbahagia. Tetapi Yakobus katakan, berbahagialah apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan Yakobus katakan, bukan hanya pencobaan yang ringan saja kita berbahagia, tetapi Yakobus katakan bahwa berbagai pencobaan, mau pencobaan ringan, mau pencobaan berat, kita harus berbahagia. Tapi yang menjadi permasalahannya, apakah kita mampu berbahagia ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan yang begitu berat dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu berbahagia ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita? Tetapi yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus berbahagia di berbagai pencobaan. Dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Nah, tapi untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa berbahagia di dalam berbagai pencobaan, ini adalah hal yang sangat sulit. Untuk kita kehilangan suatu hal yang berharga, dan untuk berbahagia itu adalah hal yang sulit. Tetapi firman Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbahagia di dalam berbagai pencobaan, ini adalah hal yang sangat sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus berbahagia ketika kita di berbagai pencobaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mampu berbahagia ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Mau pencobaan itu ringan atau pencobaan itu berat, kita harus berbahagia. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mampu berbahagia? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, di situ firman Tuhan katakan, 3 kali sehari Daniel berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Daniel nggak membangun imannya ketika dia diperhadapkan dengan gua singa. Daniel nggak membangun imannya ketika dia diperhadapkan dengan masalah. Tetapi Daniel membangun imannya ketika sebelum masalah itu datang dalam kehidupannya. Daniel membangun imannya sebelum dia dilemparkan ke dalam gua singa. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ketika kita membangun iman kita sebelum kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita akan mampu berbahagia. Daniel tidak takut dia dilempar ke dalam gua singa karena dia sudah membangun imannya sebelum dia dilemparkan ke dalam gua singa, sebelum dia diperhadapkan dengan pencobaan yang begitu berat. Nah, dalam kehidupan kita, agar kita mampu berbahagia dalam pencobaan, agar kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal, kita harus membangun iman kita. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita diperhadapkan dengan pencobaan, sebelum kita diperhadapkan dengan suatu masalah, sebelum kita diperhadapkan dengan tekanan. Ketika kita sudah membangun iman kita, kita akan mampu berbahagia, kita akan mampu mengucap syukur. Sehingga dalam Yakobus pasal yang pertama ayat kedua, di situ firman Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kita akan mampu berbahagia. Karena kita sudah membangun iman kita, karena kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan sebelum diperhadapkan dengan pencobaan. Dan hasil yang akan kita peroleh ketika kita berbahagia, ketika kita mengucap syukur. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita tekun, di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
supaya kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Puji nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan lagi dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus membangun iman kita. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun mesbah kita sebelum masalah itu datang. Sebelum pencobaan datang dalam kehidupan kita. Daniel, sebelum dia diperhadapkan dengan suatu masalah, dia sudah membangun imannya. Daud, sebelum dia harus mengalami berbagai-bagai proses, dia sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dia sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia sudah memiliki iman yang dia bangun sebelum dia masuk dalam proses. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita akan mampu bersuka cita, kita akan mampu berbahagia, karena kita sudah membangun iman kita sebelum masalah itu datang. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau sudah menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati semua karena pertolongan Tuhan. Kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap terus ambil bagian, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, setiap kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, kami mau beraktivitas bersama dengan Engkau. Serahkan dalam tangan Tuhan setiap aktivitas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.